peluru dengan massa 50 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 0,95 kg yang terletak pada bidang datar licin dan dihubungkan dengan pegas. Hal itu menyebabkan pegas tertekan sejauh 20 cm. Gaya sebesar 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Hitunglah kecepatan mula-mula peluru. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalnya di sini ada permukaannya ya. Dan ini di sini ada balok. Kita buat ini pelurunya menuju ke sana gitu ya. Nah, ini pelurunya nih. Nah, pelurunya ini berarti jalan ke sana dan si baloknya ini ada pegasnya. Gitu ya. Nah, kondisi kedua yaitu pada saat si baloknya ini ketancap sama peluru ya. Nah, pada saat dia ketancap, otomatis kan dia bergabung tuh dengan baloknya. Jadi dia jadi seperti ini posisinya, ini pegasnya jadi mampet ya. Tadi posisi awalnya kan di sini nih, kita buat titik-titik sini ya. Nah, ini adalah setelah dia ditancap peluru masuk. Jadi peluru masuk ke dalam balok. Otomatis pegasnya tertekan dan katanya tertekan itu sejauhnya itu adalah 20 cm ya atau 0,2. Ini 20 cm. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa memakai rumus dari hukum kekalahan energi, yaitu yang pertama kita pakai rumus ini kondisi pertama ya, ini kondisi kedua. Jadi kita kerjakan dari kondisi kedua dulu ya, yaitu rumusnya adalah energi potensial 1 atau peluru, dianggapnya peluru, ditambah energi potensial pegas, energi potensial pegas balok, ditambah energi kinetik pegas Nah, selanjutnya kita coba kerjakan jadi dengan menggunakan hukum kekalahan energi ya. Yaitu rumusnya adalah energi potensial 1 ditambah energi potensial pegas 1 ditambah energi kinetik ya. Energi kinetik 1 itu sama dengan energi potensial 2 ditambah energi potensial pegas kedua, kita singkat EPP ya, ditambah energi kinetik yang kedua. Nah, pada saat yang kedua ini berarti bendanya ini kan dia nyatu ya. Jadi nyatu antara balok sama si peluru ya. Jadi kondisinya pada saat dia lagi baru mau berjalan itu sebenarnya lagi jalan di kondisi pertama. Ini pelurunya itu sedang berjalan dan dia memiliki kecepatan. Jadi rumusnya kita masukin setengah mv kuadrat. Tapi pada saat pelurunya lagi jalan, si baloknya kan lagi diem. Oke ya. Nah, berarti sebenarnya energi potensialnya itu untuk energi potensialnya itu nggak ada ya, karena dia ketinggiannya kan dia Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus hukum kekalahan energi, yaitu kita lihat posisi kedua ya. Itu ada rumusnya adalah energi potensial pegas. Selanjutnya kita akan menggunakan hukum kekalahan energi yang rumusnya seperti ini. Kita lihat kondisi kedua ya. Ini ada energi potensial 1 ditambah energi potensial pegas 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi potensial pegas kedua ditambah energi kinetik kedua. Nah, untuk energi potensialnya, karena bendanya adalah mendatar, berarti nggak ada ketinggian ya. Karena rumus dari energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian, yaitu MGH. Karena nggak ada ketinggian, maka dia 0. Di sini juga energi potensial yang kedua juga 0. Potensial yang pertama itu maksudnya gini, ini kondisi pada saat si pelurunya ini lagi pas nancep ya sini nih. Nah, kemudian pada saat dia nancep, dia kan mendesak si pegas, jadinya arahnya ke kanan, ke sana ya. Nah, jadi ini ada posisi yang pertama itu A, kita anggap ini ada kejadian yang B ya. Dimisalkan seperti itu. Nah, pada saat di posisi A, pada saat pas-pasan, energi potensial pegasnya itu juga 0 karena pegasnya belum tertekan.
Tapi pada saat dia udah tertekan, maka energi potensial pegasnya ada. Maka kita bisa masukkan rumusnya setengah K kali delta X kuadrat. Oke? Pada saat posisinya di A, si balok dengan si pelurunya ini, yang di dalam balok yang di dalamnya ada peluru, itu memiliki kecepatan yang menyebabkan balok itu jadi mendorong pegas. Makanya dia memiliki kecepatan, kita masukkan setengah mv kuadrat. Sedangkan untuk posisi yang di B, yaitu pada saat udah ditekan, dia pada saat tertekan si baloknya itu berhenti sehingga energi kinetik terakhir itu si balok dengan peluru itu jadi nggak ada kecepatannya. Ya, karena energi kinetik itu berhubungan dengan kecepatan. Rumusnya setengah mv kuadrat. Karena kecepatannya berhenti sesaat di sini di posisi B, maka dia jadinya 0. Nah, dari persamaan ini kita memiliki setengah mv kuadrat sama dengan setengah K delta X kuadrat, ya. Setengahnya kita coret. Berarti di sini masanya kita masukin ya, masanya adalah massa total ya. Jadi masanya adalah massa balok ditambah massa peluru dikali dengan V aksen. V aksen itu artinya ya udah V kuadrat dulu ya. V kuadrat ini sebenarnya ada kecepatan pada saat dia udah tumbukan, ya kan? Jadi kita bisa membuat nih V-nya ini bakalan V aksen nanti ya. Oke, nanti kita tulis ya. Dan datanya di sini ada K kali delta X kuadrat. Nah, kita masukkan untuk massa B-nya, yaitu massa baloknya 0,95 ditambah massa pelurunya. Nah, jadi diketahuinya itu massa pelurunya itu adalah 50 gram. Itu sama dengan 0,05 kilo ya. Kita bagi 1000 ya. Terus massa si baloknya itu yaitu 0,95 kilogram. Jadi kalau dijumlahkan 0,05 di sini ya. Terus sama dengan dikali dengan V kuadrat. Nah, kita akan mencari K. Bagaimana cara mencari K? K itu adalah konstanta pegas. Didapat dari sini. Gaya sebesar 1 Newton menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Jadi ada rumus ya, hukum Hooke, yaitu rumusnya F sama dengan K dikali delta X. Nah, F-nya itu gayanya, yaitu 1 Newton. K-nya kita akan cari konstanta pegasnya, di mana gaya 1 Newton itu bisa menekan 1 cm. Bukan yang ini ya, bukan yang 20 cm ya. Ini kita lagi berasumsi di sini diketahui gaya 1 Newton itu menyebabkan pegas tertekan 1 cm. Jadi kita bisa mencari ketetapan pegasnya itu gimana. Jadi jangan sampai salah ya, kita masukin ya 1 cm yaitu 0,01 meter kita bagi ya. Nah, jadi nyari K-nya yaitu 1 dibagi dengan 0,01. Ini satunya adalah 1 Newton, ini adalah meter. 1 dibagi 0,01 itu berarti 100 Newton per meter. Jadi di sini K-nya kita masukkan nilainya yaitu 100. Nah, delta X di sini adalah delta X pada saat yang warna merah ini ya, yang dia ditekan itu ya 20 cm ya, menekan pegas. Jadi 20 cm itu sama aja 0,2 jadi meter ya. Kita kuadratin seperti itu. Nah, udah gitu kita hitung ya, 0,95 ditambah 0,05 itu 1. Jadi 1 V kuadrat sama dengan 100 dikali 0,2 kuadrat. Jadi nyari V-nya akar dari 100 dikali 0,2 kuadrat. Akar 110 ini ya. Akar 0,2 dikuadratin ya 0,2. Oke. Jadi jawabannya ini 2 meter per second kecepatannya. Nah, ingat ya di gambar, kecepatan ini adalah kecepatan pada saat setelah tumbukan. Jadi kita bisa menyebutnya V aksen. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari di bagian pertama. Nah, jadi mundur ya ceritanya ya. Ini yang kedua tadi, ini sekarang bagian yang pertama. Untuk melihat bagian pertama, itu kita bisa menggunakan hukum kekalan momentum, yaitu rumusnya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan, nah karena dia balok sama pelurunya menyatu, berarti kita bisa tulis masanya menyatu dan dia bergerak bareng-bareng, maka kecepatannya bareng-bareng ya. Kalau dia menyatu, bendanya menyatu, jadi kita jumlahkan seperti ini, M1 tambah M2 kali V aksen. Nah, selanjutnya kita masukkan ini, misalnya ini peluru, kita anggap ini adalah balok gitu ya. Ini adalah peluru, ini adalah balok.
Jadi massa pelurunya dikasih tahu adalah tadi massa pelurunya sebesar 0,05. Kecepatan pelurunya yang dicari. Nah, pada saat dia jalan, kejadiannya ini pada saat dia jalan, si baloknya lagi nggak kenapa-napa, lagi diem aja ya kan. Berarti dia tidak memiliki kecepatan. Makanya massa baloknya itu 0,95, tapi kecepatannya adalah 0. Sama dengan massa peluru kan 0,05 ditambah 0,95 dikali V aksennya tadi kita udah nyari ya 2. Oke, yang tadi dicari di sini tadi ya. Nah, selanjutnya ini tinggal ngitung aja 0,05 V peluru sama dengan ini 1 ya, 1 kali 2 2. Nah, jadi V pelurunya adalah 2 dibagi 0,05. Kalau kita kali 100, bawahnya juga kali 100 ya. Jadi 200 dibagi 5, jadi 40 meter per second untuk kecepatan pelurunya. Oke. Nah, apabila ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah. Dan supaya nggak lupa channel ini, silahkan untuk di subscribe. Di akhir video juga ada soal-soal link lainnya sehingga bisa mempelajarinya. Dan jangan lupa untuk di like dan di share videonya.